Nah, suksesnya kamu di dunia ilmu itu kalau pengetahuannya sudah nyampe level kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kata Filsafat. Sekarang manusia ideal. Cirinya manusia yang sudah paripurna akhlaknya itu biasanya syaratnya ini. Asyauq ila ma'arif wal ulum. Rindu pada ilmu pengetahuan. Kalian punya potensi jadi manusia ideal menurut Ibnu Miskaweh kalau punya kerinduan pada ilmu. Berarti jiwamu haus untuk penyempurnaan. Tapi kalau sama ilmu berat, latihanlah cinta sama ilmu. Bukan kok terus ditinggal. Oh berarti belajar bukan bakat saya Pak. Enggak. Saya enggak bakat Pak belajar itu. Harus dibiasakan untuk suka belajar. Karena dari situ nanti kita bisa mencapai manusia ideal yang kondisi jiwanya optimal tadi. Nah, suksesnya kamu di dunia ilmu itu kalau pengetahuannya sudah nyampe level kuliah. Makanya kamu kalau di kampus kan kuliah namanya. Itu harusnya sampai level kamu menyempurnakan pengetahuan. Jadi level kuliah itu kamu punya wawasanmu lengkap tentang hal-hal yang umum dan general. Sehingga untuk hal-hal kecil kamu bisa langsung memutuskan. Karena yang umum besar-besar kamu sudah tahu. Nah, itu namanya kuliah. Ada problem apapun akan selesai. Karena pengetahuanmu levelnya kuliah, tidak juz'iyat. Tapi saya sudah kuliah bertahun-tahun, pengetahuan saya masih terpotong-potong, Pak, belum kuliah. Ya berarti belajarnya nggak nyampe. Belajar terus sampai ke level kuliah. Ya kuliah statusnya aja. Atau kalau malu jangan disebut kuliah, juz'iyah. Ya, berangkat kemana pagi-pagi mau juz'iyah? Belajar sepotong-sepotong ilmu karena ilmu kita nggak nyampe. Ya, kuliah itu universalitas, hal-hal universal. Makanya orang makrifat itu orang yang terbuka tentang hakikat universal alam semesta. Oh, ternyata hidup itu rahasianya cuma ini toh. Jangan diartikan orang makrifat ngerti hal detail paling kecil hidupmu, enggak. Dia ngerti hal-hal kuliah. Kalau sudah ngerti yang kuliah, yang juz'iyat itu masuk dalam skema kuliah. Sehingga kamu memahaminya lebih gampang. Lebih cepat. Karena kamu sudah tahu hakikat rahasianya. Itu makanya pengetahuan disuruh nyampe level kuliah. Untuk sampai ke kuliah syaratnya dua. Tafakkur sama tadabbur. Jadi tafakkur itu bersatu dengan akal, tadabbur itu bersatu dengan alam. Tafakkur itu membaca mikrokosmos dirimu sendiri, tadabbur itu membaca makrokosmos alam semesta. Ya di situ pakai terjemahan kontemplasi. Jadi dua hal, pahami dirimu dan pahami alam semesta di sekelilingmu. Dari situ kita akan nyampe pada kuliah. Orang yang nyampe kuliah inilah yang punya status namanya aliman taman. Orang pinter yang sempurna, yang utuh, pinter sejati, bukan pinter sepotong-sepotong. Inilah manusia ideal. Yo yang namanya ideal biasanya yo cuma jadi standar. Kita semua berusaha ke sana. Dan hanya sedikit yang benar-benar nyampe di sana. Tapi dia harus kita jadikan patokan, tujuan kita ke situ. Dan nanti Allah yang dinilai kan usaha kita, bukan hasilnya. Kalau kita berusaha ke sana, biasanya Allah datang untuk menyambut, menyeret kita ke tujuan terminal terakhir. Jadi
patokannya kesempurnaan jiwa ada di manusia ideal. Manusia ideal itu syaratnya adalah orang yang cinta ilmu. Cirinya cinta ilmu, dia punya pengetahuan kuliat. Dari mana datangnya pengetahuan kuliat? Tafakur dan tadabbur. Oke, terus. Nah, kalau sudah jadi manusia ideal, bangunlah relasi dengan sesamamu, dengan lingkungan sekelilingmu. Cuma pakai relasi yang paling agung dalam hidup manusia, relasinya namanya relasi cinta. Cinta pun jangan tanggung-tanggung, jangan cuma cinta manusiawi nanggung, cinta ilahi. Cinta manusiawi itu juz'iyat, cinta ilahi yang kulliyat. Kalau dalam dirimu ada kualitas cinta ilahi, pasti kamu cinta semua di bawahnya. Tapi tidak kalau kamu memulainya dari cinta manusiawi. Kalau cinta manusiawi itu biasanya perlu usaha dulu untuk sampai cinta ilahi. Kalau kamu sudah nyampe makom cinta ilahi, yang di bawahmu pasti kamu cintai semua. Yang di bawah naungan ketuhanan. Makanya kalau kamu masih cinta dunia, masih cinta lawan jenis, masih cinta kesuksesan, ya masih juz'iyat cintanya. Itu ada kalimatnya Ibnu Miskaweh. Ada cinta yang dasarnya kenikmatan, cuma nyari senang, kesenangan sesaat. 1 jam 50.000. Iya, lu aku diceritani begitu ada hotel-hotel melati tertentu itu jam-jaman sak jam 50.000. Lah kok murah? Ya, padahal itu cuma istirahat sebentar. Mbok kalau istirahat sebentar di masjid aja kan boleh. Gratis, tidak bayar. Kalau dasarnya kenikmatan, melekatnya cepat, hilangnya cepat. Jadi cepat loh itu, paling berapa menit kan kamu sudah. Pengennya kemerungsung kayak ya, tapi cepat selesai. Jadi itu dasarnya kenikmatan. Ya enggak cuma itu ya, kenikmatan makan, kenikmatan itu. Kalau pas lagi lapar kan kayak ya, semua mau dimakan. Begitu makan sudah kenyang ya sudah selesai, cepat. Jadi hati-hati kalau kamu punya pacar, dasarnya apa kamu cinta aku. Kalau nyari kenikmatan ya cepat itu nanti datangnya dan cepat perginya. Atau kebaikan. Nggak, aku suka kamu karena kebaikan. Nah itu melekatnya cepat dan hilangnya juga lama. Jadi dasarnya kebaikan. Karena kebaikan itu kan tadi khair, kualifikasi jiwa. Karena kamu baik, nah itu lama hilangnya. Tapi kalau kenikmatan, karena kamu cakep, itu kan hubungannya sama kenikmatan fisik. Itu biasanya lebih cepat hilang. Karena secakep-cakepnya orang pasti jelek pada akhirnya. Kamu kok cakep ya, aku naksir loh. Ah itu cepet hilang yang itu. Tapi kamu kok baik ya, tapi yang kayak gitu biasanya gombal. Aslinya yo nyari fisik, tapi yang memang kebaikan, benar-benar karena kebaikan itu biasanya lebih tahan lama. Ada yang kemanfaatan. Kalau dasarnya kemanfaatan, melekatnya lama, hilangnya cepat. Suka karena temanmu ini punya motor dan kamu bisa memanfaatkan pinjam motornya. Nah, itu lama kamu bisa lekat sama dia. Kalau sudah lama-lama baru kamu tersentuh oleh temanmu itu. Tapi hilangnya cepat. Begitu motornya dijual ya sudah. Karena yang kamu ambil manfaat sudah hilang. Jadi kenapa kamu suka temanmu itu? Senang saya Pak, kalau ujian bisa nyontek. Begitu temanmu gak sih contekan ya sudah putus. Hilangnya cepat dan nyambungnya lama. Atau cinta yang dasarnya semua kebaikan. Nah itu berarti ya lekat sekali dan pudarnya lama. Cuma 4 hal ini levelnya cinta manusiawi, duniawi.
adalah yang merangkum semua cinta ilahi. Jadi bangunlah relasi di level cinta ilahi. Terus, ini teori mewarisi Aristoteles, teori jalan tengah. Rumusnya kita semua sudah tahu, kebaikan itu ada di tengah-tengah, tidak di ekstrim. Jadi segala keutamaan, semua yang baik itu bahasa Arabnya iktidalat, seimbang atau al-wasat, pertengahan. Nah, tengah-tengahnya gimana? Katanya Ibnu Miskawe tadi, bahimiyat tadi, nafsu yang paling jasad. Tengah-tengahnya apa? Iffah, menjaga kesucian diri. Jaga diri. Orang yang kekurangan apa kelebihan dalam makan misalnya, kurang makan jelek, kebanyakan makan juga jelek, maka tengah-tengahnya itu pas. Itu iffah, menjaga diri. Kurang makan membahayakan kesehatan, kebanyakan makan membahayakan kesehatan juga, tetap harus menjaga diri, iffah. Itu untuk yang bahimiyat. Untuk yang ghadbiyat, syaja'ah, berani itu tadi kan ghadbiyat itu kan rohani, hubungannya sama gerak, sama ambisi, sama keinginan. Itu syaja'ah itu tidak nekat, sembrono, juga tidak pengecut. Tidak introvert tapi juga tidak sangat ekstrovert. Tengah-tengah, syaja'ah. Berani itu siap gerak tapi penuh perhitungan. Itu tengah-tengahnya ghadbiyah. Silahkan rancang keinginanmu dengan berani, tidak dengan ngawur, nekat, atau tidak berani bikin planning. Tengah-tengahnya syaja'ah. Kemudian kalau natikoh, tengah-tengahnya hikmah, kebijaksanaan. Bijaksana itu kemampuanmu untuk meramu pengetahuan sehingga pas, cocok untuk diterapkan. Kadang-kadang kan pengetahuan itu kan saya bilang sifatnya kayak senjata. Kapan kamu pakai pisau, kapan kamu pakai pedang, kapan kamu pakai samurai, kapan kamu pakai pistol, harus pas. Musuhnya pakai apa, kamu pakai apa. Medannya seperti apa, kamu pakai apa. Kalau garap sawah ya pakai cangkul, jangan pakai keris. Garap sawah, ini keris ampuh loh Pak. Iya, tapi untuk garap sawah ya pakainya cangkul, kan gitu. Jadi itu kayak senjata. Maka bijaksana itu ngerti. Ya nggak mentang-mentang keris ampuh terus dipakai untuk macul di sawah. Untuk macul ya pakai cangkul. Kan begitu. Itu namanya bijaksana. Pengetahuan filsafat dari awal sampai akhir ini kan macam-macam itu isinya. Ya kapan pakai John Dewey, kapan pakai Immanuel Kant. Semuanya ada unsur-unsur yang pas untuk hidup kita. Kalau setiap kali kita ngaji kan kita mesti iya ya hidup itu begitu. Iya ya hidup itu begitu. Karena apa? Ada bagian dari hidup kita yang cocok sama itu. Maka pakailah dengan dosis yang cocok juga. Kapan harus pakai Karl Marx, kapan harus pakai Nietzsche, kapan pakai Freud. Itu kan kita harus ngerti dosisnya. Begitu salah dosis, ya kacau hidup kita. Gitu loh. Waktunya harus serius, eksisten kayak Nietzsche, kamu pakai yang pasif-pasif kayak sufi-sufi, ya berat. Waktunya berjuang ya pakai senjata yang bisa untuk berjuang. Waktunya tidur pakai bantal. Jangan waktu tidur pakai cangkul. Tidak bisa. Itulah kebijaksanaan. Jadi intinya filsafat belajar di situ sebenarnya. Nyawanya ada di situ. Oke, nanti gabungan dari tengah-tengahnya tiga tadi namanya adalah keadilan. Tengah itu keadilan. Jadi nanti penjelasannya panjang di Ibnu Miskawe. Tapi yang jelas hampir mirip dengan beberapa filosofi yang lain. Keadilan itu nyawanya moralitas. Itu dosis yang adil. Oke.